terus begitu. Oke. Baik, saya tanya Disaksikan kamu ya. ribuan manusia. Kamu 2000 sudah tahun. banyak bertanya, saya tanya kamu. 2000 Oke, tahun. saya tanya kamu. Boleh nggak saya tanya kamu? Mana jawabanmu? Boleh saya tanya kamu? Mana Boleh saya tanya kamu? jawabannya? Pak Pendeta, mana jawabannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat. Insyaallah. Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki semua dengan para pendeta ini, dan videonya 5 jam nih Aki Uti ya. Jadi saya buat 1 jam karena apa? Kalau terlalu panjang nih bosan juga dan tidak dapat juga poinnya, banyak orang tidak dapat poinnya gitu ya. Jadi ini bersesi-sesi ini berseri-seri gitu. Karena panjang 5 jam gitu, debat Aki semua ini dikeroyok orang-orang Kristen ini. Baik kamu Zmin, demikian videonya. Ya, puji Tuhan abang sehat-sehat ya bang ya. Sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya, ini temanya menarik juga nih. Siapa yang ada di Matius? Iya, betul, sangat menarik. Ya, betul, sangat menarik. Iya. Oke. Ya, maksudnya apa? Matius 28 itu coba ya, maksud dan tujuannya Bang Zuma memilih tema ini pasti ada sesuatu, ada something di situ kan? Iya, betul. Nah, ya apa yang sedang mau dibahas di dalam Matius 28 itu? Begini, endingnya itu kan nanti orang yang keluar dari kubur itu menjadi Tuhan, menggantikan Tuhannya Yahudi. Maka di awal di data nomor 2 misalnya, di situ dikatakan oleh penulis Matius bahwa seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Pertanyaannya, dari mana pengarang Matius tahu kalau itu malaikat? Oke. Dari mana dia tahu? Jelas karena Matius adalah muridnya. Jadi segala sesuatu yuk. Maksudnya? Maksudnya gimana? Muridnya siapa? Yesus pernah bercerita gitu? Yang iya, maksudnya siapa namanya yang mereka itu saksi hidup. Siapa yang? Iya, dari mana pengarang Matius ini tahu kalau itu malaikat? Oke, baik. Yang pasti karena orang pertama yang ada di kuburan itu adalah Maria Magdalena. Ketika Maria Magdalena ini datang ke kubur itu, ternyata kubur itu sudah terbuka. Lalu malaikat menampakkan diri kepada Maria bahwa Yesus yang kau cari itu telah bangkit. Iya, itu yang persoalannya apa? Persoalannya dari ya, mana? Jawab, dari mana Matius tahu kalau itu malaikat? Sudah pasti itu dari ceritanya Maria, karena Maria yang pertama kali bertemu. Dari mana Maria tahu kalau itu malaikat? Lah, malaikat sendiri yang memperkenalkan dirinya, yang mengatakan kepada Maria, yang menyatakan dirinya kepada Maria. Dan lihat, oke sebentar. Lihat ya, malaikat itu datang pada Maria itu di tempat yang terang. Tidak seperti Nabi Muhammad yang katanya ketemu dengan Jibril tetapi di gua yang gelap. Lihat saja ya. Beda, malaikat yang benar itu datang bertemu dengan orang yang tepat di tempat yang tepat, tempat yang terang. Sementara Muhammad yang katanya bertemu dengan Jibril itu di gua gelap. Apa yang dikerjakan Muhammad di sana?
Oke, pertanyaan saya, dari mana pengarang Matius Jawab tahu dulu itu malaikat? saya. Loh, Anda belum Saya selesai. sudah bilang sama lah, saya kan sudah menjawabnya. Dari mana? Saya Dari sudah menjawab mana? bahwa Dari Matius, mana? bahwa murid-murid, Dari jangankan Matius mana? saja. Dari mana pengarang Matius Oke. tahu itu malaikat? Dari mana? Ya. Itu pertanyaannya. Kan saya sudah bilang, saya sudah jawab. Apa? Saya tanya dari mana? Dari mana Matius tahu kalau itu malaikat? Itu loh. Itu kan dia tertulis di situ karangannya. Lalu seorang malaikat Tuhan. Lalu seorang malaikat Tuhan. Ya dari mana pengarang Matius ini tahu kalau itu malaikat? Ayo. Itu yang dipertanyakan. Tiba-tiba saja ajaran para nabi berubah setelah ada malaikat. Tuhan turun ke bumi, jadi manusia, keluar dari kubur itu adalah Tuhan. Dari mana? Ini awalnya ini. Ini awalnya. Adanya karangan seorang malaikat Tuhan menampakkan diri. Dari mana pengarang Matius tahu kalau itu malaikat? Coba. Apa? Di mana Yesus mengajarkan itu? Di mana Yesus pernah mengatakan seorang malaikat kemudian menampakkan diri? Di mana Yesus mengajarkan itu? Itu pertanyaan sederhana aja, muter-muter. Lari kepada Nabi Muhammad. Termiut ente. Buka mic-nya dulu, baru bicara. Makanya jangan di-mute. Iya kan Sampai Anda saya tidak mau buka menjawab aja. siapa yang mau mendengarkan itu, jawabanmu apa? Larinya ke Al-Quran. Makanya Saya jangan bertanya, tutup telingamu. dari mana pengarang Matius tahu kalau itu adalah malaikat? Dari mana? Bukankah di dalam kitabmu sendiri dikatakan bahwa iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang? Bisa? Nah, lalu bagaimana bisa membedakan kalau ini malaikat atau ini iblis? Dari buahnya lah. Dari buahnya lah engkau akan tahu itu iblis atau itu dari Tuhan. Oke. Apa buahnya? Iblis sifatnya kan Apa buahnya? Apa buahnya? Baca selanjutnya. Sekarang kamu apa buahnya? Tadinya Yesus, sabar. Di situ. Tadinya Yesus sebelum ada makhluk ini, dia manusia suci. Dia jalan kebenaran. Betul? Betul? Terus apa lagi? Setelah datang makhluk ini yang aku ngaku malaikat, yang datang di kuburan itu, yang Matius katakan malaikat, iya kan? Ya. Tiba-tiba saja Tuhannya Yahudi menjadi utusan. Tiba-tiba saja Tuhannya Yahudi menjadi manusia Yesus. Yang tadinya Yesus hanyalah utusan Tuhan, tiba-tiba Yesus berubah menjadi Tuhan. Yang tadinya Yesus hanya untuk Bani Israel, tiba-tiba menjadi ke seluruh bangsa. Oke, sudah. Sudah selesai. Ya, baik. Itu buahnya kan? Baik. Baik. Dengarkan ya. Yesus adalah janji yang sudah diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi ketika dia datang, umatnya sendiri menolak dia. Nah, justru karena umatnya sendiri menolak dia, maka keselamatan itu bisa sampai kepada semua umat manusia untuk menggenapi janji Tuhan. Kata makhluk itu kan? Dengarkan. Iya, saya sudah dengar kata makhluk itu kan. Jangan potong. Makhluk itu Saya selesai baru kamu tanggapi. Ya, saya hadir di sini untuk menentang penipu-penipu kayak kalian. Ya, yang menipu itu yang iblis dibilang malaikat. Oke, baik. Saya yang lebih tahu Alkitab saya. Ya justru karena itu kau saya bertanya, penipu, jangan mutar-mutar kalau kau tahu. Ya, sebentar. Kenapa kau ini kan mutar-mutar? penipu mencari makan di TikTok. Kau penipu mencari makan di TikTok dengan menjual Yesus, menjual keimanan Kristen. Oke, dengarkan saya jelaskan. Mulai.
Kamu boleh hadapi orang lain. Kamu hadapi orang lain, Saya suaramu naik. bertanya, Kamu nggak dari bisa. mana kamu tahu itu malaikat? Katanya dari buahnya. Apa buahnya? Tuhannya Oke. Yahudi bukan manusia kok tiba-tiba jadi manusia. Oke, baik. Boleh saya bicara? Boleh? Silakan. Baik. Janji Tuhan kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat. Apa hubungannya? Makanya karena kitabmu itu nggak terkoneksi dengan kitab terdahulu, kitabmu itu ketika turun ayat Oke, sesuai dengan kalau kebutuhan begitu, nabinya. Udah, kalau begitu tolong tunjukkan Kristen Nabimu- memberkati Abraham. Mana? Buktikan Kristen memberkati saya. Abraham. Ya, silakan. Oke, baik. Saya tanya Anda, negara Kristen nanya. mana yang negara Kristen mana yang berperang melawan Israel? Nanya. Negara Nanya. Kristen mana yang mengutuk Israel? Nanya. Di mana nanya orang dulu. Kristen mengutuk Israel? Di mana? Buktikan dulu kalau Kristen Di memberkati mana orang Abraham. Kristen? Di mana negara Kristen Mana? mengutuk Israel? Mana? Buktikan dulu. Kristen buktikan, selalu datang ke buktikan. Israel, berkunjung ke Kenapa Israel, datang Tolong. untuk memberkati Israel. Lul, yang dibahas Siapa yang Abraham berperang loh, melawan Israel? Siapa yang berperang melawan Israel? Yang dibahas di sini apa? Siapa yang berperang melawan Israel? Siapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalian ini manusia-manusia gila yang mencari uang lewat TikTok dengan menjual nama Yesus dan menjual iman. Loh, yang kasih saya gift kan umat Islam sendiri, Lah, bukan memang. ente. Terus apa kamu sibuk? Orang Kristen siapa yang kasih kamu gift? Ini Orang Kristen Islam siapa? semua yang kasih. Hah? Gak ada yang orang Nah, Kristen kasih justru saya. karena mereka mendukung kamu, karena dengan kamu menjual nama Kristen, menjual nama Yesus. Kok menjual? Karena kamu menipu Kok dengan menipu? memakai ilmu iblis. Oh iya. Kok nipu? Apa yang saya tipu? Baik. Apa? Oke. Coba. Sekarang Apa gini, itu? Alkitab, oke, di mana ayat yang mengatakan bahwa yang datang kepada Maria itu adalah iblis? Kamu manusia pertama yang mengatakan bahwa yang datang kepada Maria Magdalena adalah iblis. Saya tidak Hah? mengatakan Kamu itu. manusia Tolong. pertama di dunia ini. Kamu manusia pertama di dunia ini yang mengeluarkan statement bahwa yang datang bertemu dengan Maria itu adalah iblis. Saya berkata samamu, Bible sendiri mengatakan bahwa iblis bisa menyamar menjadi malaikat. Lalu Betul apa nggak? hubungannya iblis dengan Yesus? Apakah iblis bernama Yesus? Lah, Yesus mengatakan waspadalah kepada Apa? iblis yang datang Lah, memakai namaku. Makanya kamu itu jangan jadi guru palsu. Hehe. Hah? Kamu Ayo, ini penipu buktikan dulu. Buktikan Oke. kalau yang datang kepada Maria di kuburan itu adalah malaikat. Buktikan. Dari mana Matius tahu kalau itu malaikat? Nangis. Saya sudah jawab kamu bahwa dari mana? Matius pasti mendapatkan berita kesaksian dari Maria Magdalena yang pertama kali ketemu dengan Dari malaikat mana itu. Maria tahu kalau itu malaikat? Yang ngomong sama dia kan di situ dikatakan Aku seorang malaikat. Aku malaikat. Seorang bilang gitu. malaikat datang kepada dia. Dari Bukan kayak mana? nabimu. Katanya Dari- nabimu bertemu dengan Jibril. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad bertemu dengan Jibril? Ayo. Dari mana Matius tahu? Zuma. Dari mana? Kamu Dari kalau sama mana orang Matius lain, tahu? kamu boleh happy teriak-teriak Dari sama orang mana? lain, but not Dari for mana me. Matius tahu? Dari Hah? mana Matius tahu kalau itu malaikat? Ketika kamu menghadapi saya, kamu tidak bisa suara muji tidak diri bisa akan tapi lebih tinggi kosong. dari saya. Muji Lah, diri kamu tapi yang kosong. penipu. Kamu penipu kau. Kau penipu. Muji diri tapi Saya sudah kosong. jawab. Saya bertanya. Alkitab mengatakan bahwa seorang malaikat datang Pertanyaan saya. bertemu dengan Maria. Pertanyaan saya. Dari Dan mana? malaikat itu berkata, Dari Yesus yang mana? telah engkau cari itu telah Dari mana? bangkit. Dari mana? Malaikat Matius sendiri tahu? yang menulis. Malaikat menulis. Ya.
Malaikat menulis. Jelas tertulis di dalam Alkitab, malaikat datang bertemu dengan Maria. Iya, pertanyaan saya, Bos. Malaikat itu benar, malaikat benar itu, malaikat terang itu datang Pertanyaan bertemu saya, tinggal dengan kau orang secara jelaskan. terbuka. Karena kapan kamu Bukan tidak bisa seperti Nabi menjelaskan Muhammad bahwa yang ketika datang bertemu yang itu katanya Jibril adalah di dalam wahyu malaikat, ketakutan. maka bisa Oke, jadi saya tanya dia kamu. iblis. Maka jadi Ya, saya dia tanya itu kamu. iblis. Kenapa? Ketika Karena Muhammad kita lihat bahwasanya Bible mengatakan iblis pun bisa turun menjadi malaikat terang. Itu kan ada di kitab Oke. 1 Korintus berapa itu? 2 Korintus 11 Baik. kalau nggak salah. Nomor 14 Oke. kan gitu. Jelas kan berbunyi begitu. Nah, sekarang untuk membedakan bahwa yang datang kepada Maria ini adalah iblis yang nyamar malaikat atau malaikat beneran, itu dari mana? Dari mana? Sedangkan ajarannya merubah Tuhan yang tadinya utusan hanya untuk Bani Israel, tiba-tiba pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ayo. udah. Udah. Oke. Nah, Baik. Kamu diam ya, kamu diam. Ya. Yesus itu dijanjikan untuk umat Israel. Tetapi karena umat Israel menolak dia, ya, makanya ketika pertama kali dia mengutus 12 murid itu, murid-muridnya untuk datang kepada domba-domba yang terhilang, ya. itu tahu. 70 murid juga dia utus, Bangku, syukran. ya, ke domba-domba yang terhilang dari Israel. Iya, domba berarti tetapi Bani setelah Israel. itu, ya, sebentar, Sejak sebentar, kapan Yesus mengutus muridnya ke serigala? Kapan? sebentar. Mana dalilnya sebentar. aku mengutus engkau ke serigala? Kamu diam dulu, kamu diam. Jangan ribut dulu, ya. Itu sebelum Yesus mati, ya. Ya, Tetapi itu justru setelah dia itulah bangkit, malaikatnya apakah itu setan atau malaikat? Itu makanya dibahas. sebentar. Yesus mengatakan Oke. aku hanya untuk Bani Israel. Kok tiba-tiba berubah untuk seluruh dunia? Ini siapa ini yang datang ini, malaikat atau iblis? Jawab. Ya, salah satunya kau iblisnya. Loh, kok jadi saya? Iya. Lah, Kau saya iblis di sini kau. Saya mengajarkan apa yang diucapkan Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu ucapan siapa? Boleh nggak kamu dengarkan saya dulu? Ya, itu ucapan siapa? Oke. Boleh nggak kamu dengarkan saya dulu? Itu ucapan siapa yang mengatakan aku diutus Ya. hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Itu ucapan siapa? Baik. Ya. Ucapan siapa? Dengarkan Itu ucapan saya. siapa? Itu ucapan Dengarkan saya. siapa? Dengar. Itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Ucapan Yesus. Terus Ucapan Yesus. setelah datang makhluk Oke. asing yang mengatakan dirinya menurut kalian malaikat itu, kenapa tiba-tiba ajaran Yesus berubah untuk seluruh bangsa? Baik. Yesus pembohong apa? Oke, udah. Penipu Yesus Udah itu? selesai. Atau kalian yang Udah nipu? selesai. Udah, jawab. Udah selesai belum kau? Jawab. Oke, baik. Si Suma ini dia Orang hanya pribadi. mencomot ayat ketika Orang sebentar. pribadi. Ya, ini kan ilmunya dari kamu. Ini ilmunya dari kamu. Karena kamu memakai ilmu iblis yang menggoda Hawa. Ya. Ya, kamu memakai ilmu iblis menggoda Hawa. Ya. Aduh, Ketika iblis yang menggoda datang Hawa menggoda memakai kalian ayat-ayat. menyembah makhluk kuburan. Itu yang betul. Dia nggak mau memberikan orang di penjara. Kenapa kamu takut nggak membiarkan saya untuk menjelaskan? Bukan, Anda itu bias Hah? kemana-mana. Yang saya pertanyakan adalah dari mana Anda tahu bahwa yang datang kepada Maria di kuburan itu adalah malaikat? Dari mana? Udah, Cuman gitu boleh saya doang. bicara sekarang? Udah. Boleh saya bicara sekarang? Lah bagaimana saya ngomong? Boleh saya bicara Saya ngomong sekarang? kamu ribut. Saya ngomong kamu ribut. butuh Saya ngomong kamu ribut. jawaban, saudara pendeta. Kamu nih bebong. Pendeta. Masih Anda berharga pendeta. bebong dari kau. Anda pendeta, ilmu kosong. Mendingan guguk Saya daripada kau. bertanya, Guguk itu kalau mana ditegur, pengarang dikasih tahu dia Matius taat. tahu bahwa yang datang kepada Maria di kuburan itu malaikat? Jawab. Oke.
Dapat onde-onde dari moderator, mic-nya dibuka. Nggak nyambung Anda itu, pendeta loh, pendeta sekelas pendeta nihil ilmunya. Apa ini? Cuman modal perpuluhan doang gitu, pungut perpuluhan tiap bulan gitu, nggak bisa menjelaskan isi Bibelnya sendiri. Saya tanya, dari mana pengarang Matius tahu kalau yang datang di kuburan itu malaikat? Sedangkan Paulus sendiri yang mengatakan bahwa iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang, 2 Korintus 11:14. Nah, dari mana kamu tahu bahwa ini adalah malaikat atau ini adalah iblis yang menyamar menjadi malaikat? Kan kalau iblis nyamar malaikat berarti yang nampak malaikat kan? Malaikat, iya kan? Iya kan? Nah, sekarang yang saya tanya, dari mana Anda tahu itu malaikat asli atau iblis nyamar? Apa jawabannya? Halo Bang Suma. Halo juga Bang. Bang bisa dengar Pak Pendeta jelaskan dulu, dari situ Bang Suma lagi, gitu Bang. Dia nggak menjelaskan apa-apa. Apa yang dijelaskan? Ya Bang. Artinya Bang, dengar Pak Pendeta bicara. Oke, terus kita Bang Suma dengar. lagi. Oke, Anda di sini jangan kemana-mana, dengarkan pendeta Anda ngomong. Nyambung enggak tuh? Ya. Silakan Baru Bang, pendeta. sorry, saya ini di sini mati lampu. Izin Iya, Bang, nggak jangan marah. Saya memang menyalakan kamera, cuma di sini mati lampu Bang. Iya, nggak apa-apa, udah biasa tiap malam mati lampu Minta maaf, kalau di. tapi wajah saya memang saya kasih nyala. Silakan pendeta, ini ada Bang, biar jemaatmu. Pak Pendeta jelaskan dari Iya. Jadi Baik. oke, cuma Iya. kalau kami kita menjelaskan, mencari jangan kau potong-potong, jangan kau ribut supaya kamu memahami. Gini pendeta. Jangan hanya demi perutmu. Kalau Anda ditanya, kamu kalau Anda mau ditanya, menipu yang tolong nyambung dengan pertanyaan. Kalau nggak sanggup, angkat tangan. Sederhana kan? Ini saya ulang pertanyaannya. Kan pertanyaan. Oke. Saya ulang pertanyaan. Dari mana pengarang Matius tahu kalau yang nampak di kuburan oleh Maria itu malaikat? Bukankah iblis juga bisa nyamar malaikat? Jawab, silakan. Oke. Yang pasti, Kan Maria pasti. Yang pasti. orang belum ngomong dia sudah ribut. Kok yang pasti? Siapa yang memastikan? Saya bertanya, dari mana pengarang Matius tahu kalau itu adalah malaikat? Sedangkan iblis pun bisa menyamar malaikat, berarti iblisnya datang sebagai malaikat. Weh setan kau, kalau saya bicara, Nah, kau itu- jangan potong dulu. Ya makanya pakai otak, jangan kau pakai mulut bebong. Jawab. Karena kau ini kebanyakan minum kencing onta, Enggak, Bang. makanya kau otakmu. Lah, kau kebanyakan Bang, makan Bang babi, Suma. makanya kau karaktermu kayak babi. Apa? Bang Suma jangan marah-marah Bang. Dia itu yang dari tadi Jangan maki-maki. Kamu ini manusia nggak ada otak. Enggak. Itu maki-maki aja terus dari tadi. Sementara nggak menjelaskan, nggak pernah. Gimana sih Lah, orang? bagaimana saya menjelaskan kau potong? Tinggal jelaskan. Kau ini takut sama saya. Ini pertemuan ke-26 loh sama kamu. Udah 26 kali kita Kemarin bertemu. baru 22, sekarang 26. Memang pembohong orang ini. 26 kali sama hari ini 26 kali. Saya hitung. Pembohong. Bang Suma, coba dengar dulu. Memang Iya, Bang, malam. pertanyaan itu kan nanti dijawab. Coba Iya. dengar dulu jawabannya, Bang. Malam-malam Bang Joma. Malam juga. Ya, maksud kita ini juga dari Kristen, bukan membela Pak Gusta, bukan membela Bang Joma, bukan juga kita membela Iya. Bapak Pendeta. Maksudnya kan kita berdiskusi ini kan sambil Setidaknya dengar jawabannya dulu. Dari tadi loh. Udah berapa Yo, Lah, menit? dari tadi kau potong-potong terus. Ya, jawabannya apa? Nggak nyambung. ya gini loh Bang Joma dengan Pak Pendeta, maksudnya mohon maaf begini. Maksud antara salah kata antara kedua belah pihak memang emosi sih bisa, tapi kan mendengar itu kan kita penting, mendengar itu saling mendengar, salah atau benar diskusinya itu kan kita saling mendengar, begitu Bang Joma. Iya, Bang. Saya bukan meminta Pak Betul. Pendeta, Kan bukan ini meminta diskusi saja. Oke, saya ulang lagi. Dari Intinya kan- mana? Saya ulang pertanyaannya ya. Ya, siap, Dari siap. mana pengarang Matius tahu bahwa yang datang di kuburan menemui Maria itu adalah malaikat? Sedangkan
2 Korintus 11:14 iblis pun Apa bisa hubungannya nyamar 2 malaikat. Korintus? Hah? 2 Korintus itu ditulis oleh Paulus. Lalu apa hubungannya ketika Hubungannya. malaikat itu datang? Hubungannya Ayat kata itu Paulus, tidak ada hubungannya. kata Paulus iblis bisa nyamar Lihat, juga itu dia nggak mau seperti kasih orang malaikat. Itu hubungannya. Kan Anda bertanya. Enggak. Sekarang Anda jawab. Sekarang Anda jawab. Dari mana pengarang Matius tahu kalau itu adalah malaikat? Sedangkan iblis juga pun bisa menyamar malaikat. Silakan. Nah, kalau menurut saya jawaban saja Pak Pendeta, bukan soal tahu dan tidak tahunya. Nah, sekarang ini kan meyakinkan bahwa ini menurut agama kita. Nah, sekarang yang intinya kita meyakinkan bahwa ajaran kita itu betul. Kalau Bang Juma dia jelaskan berbeda, itu menurut Bang Juma, itu saja. Menurut Bang, Bang. Oke. ini dari Nah, pertanyaan Bang Suma, Pak Pendeta jawab dulu, nggak apa-apa. Ya, itu benar juga. Ya, Cuma oke. sekarang Ya, pertanyaan supaya Bang fair, Suma. Pak. Makanya saya minta, Pak Pendeta saya minta jawab ketika dulu. saya bicara, jangan dia bicara dulu supaya dia dapat Ya, Bang Juma. pemahamannya. Dengar saja Bang Juma. Entah Oke. salah. Oke. Ya, entah Saya mute. Oke. Silakan. Oke, jadi pertanyaanmu dari mana Matius tahu bahwa itu malaikat? Yang pasti karena peristiwa malaikat datang ke kubur itu, Matius nggak di sana. Orang pertama yang ada di kubur itu adalah Maria Magdalena. Ya. Jadi ketika malaikat itu datang dan bertemu dengan Maria, dan malaikat itu berkata, Yesus yang kau cari itu telah bangkit. Dan pasti Maria ini menceritakan semua peristiwa itu kepada murid-murid, termasuk Matius yang menulis ini. Makanya Matius menuliskan berdasarkan kesaksiannya Maria. Seperti itu semua. Nah, itu saya potong dulu sedikit. Itu fakta. Saya potong dulu sedikit. Itu menurut ajaran kita loh Pak Pendeta tuh. Ajaran kita loh Pak Pendeta tuh. Ya betul. Nah, itu sudah. Bagaimana Matius itu bisa menulis kalau dia nggak dapat kesaksian dari Maria? Ya, ini kan istilahnya kan Alkitab itu istilahnya kan sudah dipastikan bahwa kita punya ajaran itu benar. Nah, sekarang kan Bang Zuma ini kan cuma mau menjelaskan entah betul atau tidak. Begitu supaya jangan ribut lah begitu toh. Begitu nanti kan salah kata, nanti beda lah begitu. ya. Jadi saya jelaskan lagi Bang ya. Iya, Bang. Saya jelaskan lagi ya. Kan sudah dijawab. Anda, Izin ya. iya sebentar. Anda mengutip di tulisannya Paulus bahwa iblis itu menyamar juga menjadi malaikat terang. Saya bilang sama kamu, ayat itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa ketika Yesus bangkit. Paulus itu baru datang kemudian. Tetapi semua itu sudah ditulis oleh para murid-murid ini, rasul ini. 4 Injil itu sudah ditulis sama mereka. Matius. Jadi tidak ada hubungannya. Paulus lebih dulu menulis daripada Matius Om. Belajar lagi. Belajar. Sebentar. Yang Pasti pasti semua peristiwa itu sudah terjadi itu ditulis oleh para rasul karena mereka itu sudah menerima kesaksian dari Maria. Saya Itu jawab. dicatat dengan baik. Ya, saya sanggah, Ya. saya sanggah. Sebentar Pertanyaan saya, dari mana pengarang Matius tahu kalau yang datang kepada Maria itu adalah malaikat, sedangkan Maria tidak pernah mengaku kalau yang datang itu malaikat. Gak ada Maria mengaku. Di mana Maria mengatakan aku melihat malaikat? Ingat ya, ingat. Lihat. Yang datang Coba itu teman-teman lihat. bertemu. Cara Sabar ngomongnya dulu, dia. Katanya gantian. Lihat di data kitab Matius 21 itu, nomor 1, nomor 2 diterangkan bahwa maka terjadi gempa bumi, lalu seorang malaikat turun, lalu duduk di atas batu, lalu malaikat itu mendorong pintu kuburan atau goa tersebut. Ini apa? Kenapa pengarang Matius bisa menarasikan itu malaikat? Dia sendiri yang menarasikan, bukan Maria. Maria tidak pernah menarasikan bahwa yang datang di situ malaikat. Mana dalilnya? Oleh karena itulah dikatakan malaikat ini kemudian adalah Yesus. Lalu Yesus sendiri mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ini siapa ini? Ini siapa? Yesus, malaikat dari mana? Dari mana pengarang Matius tahu ini malaikat? Itu loh pertanyaan saya. Oke. Bukankah Paulus Coba sendiri kamu baca. mengatakan iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat? Itu kata Paulus.
Kok Anda sanggap pernyataan Paulus? Aneh Anda ini. Seorang pendeta kok aneh. Nah, kembali pertanyaan saya. Dari mana pengarang Matius tahu kalau yang datang kepada Maria itu adalah malaikat? Sedangkan ajarannya setelah itu hancur, lebur, menghantam semua sendi-sendi pengajaran Yesus ketika Yesus penginjilan kepada muridnya Bani Israel. Contoh, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tapi makhluk yang katanya malaikat ini merusak tatanan ajaran Yesus dengan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Kan sudah bertentangan dengan ajaran Yesus. Nah, sekarang tugas Anda membuktikan yang Anda peringati besok ini yang terangkat ke langit itu siapa? Kuncinya di situ. Kalau ternyata itu adalah iblis, maka yang Anda peringati besok adalah naiknya iblis ke langit. Jadi iblis naik ke surga? Tidak ada kata surga di situ. Iblis naik ke surga? Tidak ada kata surga. Tidak ada kata surga. Iblis naik ke Itu surga. terjemahan yang Berarti sesat. Berarti iblis itu berada di sampingnya Bapa. Tidak ada Yang duduk di surga sebelah kanan situ. Bapa. Tidak ada Yang surga. duduk di sebelah kanan Bapa iblis. Tidak ada Yang surga. duduk di sebelah kanan Bapa iblis. Tidak ada surga di Ketika Yesus situ. naik ke surga, dia Penipu. katakan bahwa ia duduk di Penipu. sebelah Tidak kanan. ada surga. Di sebelah kanan Bapa. Dari mana Di pengarang sebelah kitab kanan Anda Bapa. melihat? Jadi iblis itu Dari duduk di sebelah kanan mana? Bapa. Dari mana pengarang Iblis duduk kitab Anda mengatakan duduk di sebelah? Emang dia bisa melihat Bapak? Emang bisa pakai teropong lihat ke surga? Dari situ aja Anda harus sadar itu kebohongan. Bisa rupanya orang melihat ke langit dan melihat surga, begitu? Bisa orang melihat, oh surga, oh dia duduk di atas, woi. Anda aja yang mau ditipu. Makanya Anda jawab dulu, dari mana pengarang kitab Anda mengatakan bahwa yang datang kepada Maria itu malaikat? Dari mana? Apa jawaban Anda? Ini tak kasih kesempatan lagi, silakan jawab. Mana jawabannya? Kenapa sih kamu semua kau takut sama saya? Kenapa kau takut sama saya? Mute terus semua. Jawabanmu mana? Saya sudah bilang, itu kesaksian dari Maria kepada murid-murid. Di mana Makanya Maria? Matius menulis seperti itu. Di mana Maria bersaksi kalau itu malaikat? Tunjukkan dalilnya. Parah kau ini semua. Memang kau Kenapa saya penipu yang betul-betul. parah? Anda yang menipu jemaat dengan Oh iya, kau mengatakan yang Maria penipu bersaksi. parah. Mana kesaksian Maria Kau kalau dari itu tadi malaikat? udah goblok banget cuma. Begini saja Mana, Pak mana? Pendeta. Mana kesaksian Maria? Tunjukkan. Cuma kau memang Bang goblok. Juma dan Pak Pendeta. Ya nggak Begini apa-apa saja. saya goblok, nggak apa-apa. Islam Nggak apa-apa kontol. saya tolol, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Islam kontol. Tapi Tolol. seorang pendeta Sama-sama berkata tikung. Maria membersaksikan. Mana kesaksian Marianya? Kontol. Mana coba? Pakai logika. Pakai logika, pakai Matius dalil. tidak ada saat itu. Matius dalil. tidak ada saat itu. Kalau Yang begitu ada saat karangan. itu hanya Maria. Berarti Dari dia mana Maria mengarang. bisa tahu? Berarti dia mengarang. Dari mana Lukas juga bisa tahu? Berarti mereka mengarang. Dari mana Lukas bisa tahu? Berarti mereka mengarang. Ada nggak Pendeta kesaksian sama- Maria? Ada nggak? Tunjukkan kesaksian Marianya. Ada? Ada nggak? Bang Juma, begini aja Bang Juma sama Pak Pendeta. Intinya begini, supaya jangan terlalu berkuar-kuar. Memang kan pertanyaan itu juga sulit dilampiaskan. Intinya Karang saja kan? tidak yang diajarkan dari Kristen. Dia ini buat pertanyaan menjebak. Loh, kok pertanyaan menjebak? Saya bertanya, mana kesaksian Maria sesuai dengan fitnahan Anda tadi? Mana? Seorang pendeta kayak gini. Bang, saya turun dulu. Iya, Kamu, iya, silakan. kamu menuduh Anda yang Yesus sudah menuduh menjadi Maria. iblis ya. Anda yang Kamu menuduh menuduh Maria Ye- bersaksi.
Yesus menjadi iblis? Saya kok menuduh Yesus jadi iblis? Yesus Kalau tidak kesaksian dari Maria, bagaimana Matius bisa tahu? Memakai nama Yesus. Aku pula yang memfitnah katanya. Kamu ini hanya modalnya mencomot ayat-ayat, lalu kamu mirroring demi perut kamu, demi mulutmu. Gak ada data kau comot, gak ada data kau kamu. comot. Mana dalilnya? Di mana Maria bersaksi kalau itu malaikat? Ayo 2000 tahun kalian dikibulin. Mana buktinya? Mana? Geleng-geleng aja gitu, acting aja gitu. Lu pikir bagus begitu? Baik, saya tanya kamu ya. Manusia, Kamu sudah banyak bertanya, saya tanya kamu. 2000 tahun. Saya tanya kamu. Boleh nggak saya tanya kamu? Mana jawabanmu? Boleh saya tanya kamu? Mana jawabannya? Boleh saya tanya kamu? Pak Pendeta, mana jawabannya? Saya sudah menjawab kamu. Saya sudah menjawab. Jawabannya apa? Anda cuma memfitnah Maria dengan mengatakan Maria mengatakan itu malaikat. Mana buktinya kalau itu malaikat? Mana kesaksian Marianya? Hah? Dari dasar pijakan ini aja kalian sudah salah sesalah-salahnya. Paham? Mengatakan Yesus keluar dari kubur, Yesus 40 Benar-benar hari. ilmu iblis aku pakai. Yesus naik ke surga, duduk sebelah kanan. Dasarnya aja keliru. Dasarnya aja nggak ada. Cuman kerangan doang. Fitnah aja kepada Maria. Mana buktinya? Dalilnya mana? Dari mana ente tahu kalau itu malaikat? Baik. Jawabannya mana? Gulung tikar aja, gulung tikar jadi ateis. Kamu nih Nah, kalau tidak ada mendingan dasar saya jadi kuatnya. ateis. Mendingan saya jadi ateis. Kalau Bagus. saya nggak percaya Yesus, mendingan saya jadi ateis. Kalau saya nggak percaya Bagus. Yesus, mendingan saya jadi ateis daripada Bagus, saya bilang mengikuti bagus, kau. tepuk tangan aku. Bagus. Karena kitabmu sendiri mengatakan bahwa kau akan direbus di neraka. Puluhan tanpa dasar pijakan Kau dalil. akan direbus di neraka. Gak ada Kau direbus di urusan itu, neraka. gak ada urusan. Kau direbus di neraka. Gak ada urusan. Aku nggak peduli. Gak ada urusan itu, gak ada urusan. Jangan kau lebay. Kau seorang pendeta. Kau menjual Yesus. 2000 tahun kalian menjual Yesus dengan harga yang sangat murah. Gak malu? Matius 28 jadi andalan. Ternyata itu cuma kesaksian bodong. Maka seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu, menggulingkannya lalu duduk di atas. Siapa yang mengatakan itu kalau itu malaikat? Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Maria. Di mana Maria mengatakan itu? Hanya dogma aja kan yang kalian telan selama ini. Tega kalian menyesatkan anak-anak kalian, keturunan kalian, tega. Dengan konsep yang kayak gitu. Keluar 40 hari lagi, keliling-keliling, habis itu naik ke surga. Apa ya itu? Dari mana pengarang Matius tahu kalau Yesus duduk di atas? Memang bisa melihat Bapa. Sampai dia mengatakan, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Bagaimana kalau ternyata Bapa duduk di sebelah kirinya? Nyaho. Yuk. Atau Bapak berdiri atau duduk di atasnya lagi, atau di belakangnya. Dari mana dia tahu? Bisa rupanya Bapak dilihat. Bapak itu bisa dilihat rupanya. Langit terbelah, lalu Yesus duduk di sebelah kanan. Pakai teropong apa? Bagus-bagus kalian itu beragama, jangan pakai istilah Islam supaya nggak dibongkar semua kayak gini. Sebagaimana kami tidak membongkar Hindu, tidak membongkar Buddha. Kau sudah adem-adem dengan agamamu, kau pakai istilah Islam segala macam kau pakai dalam Al-Quran itu. Akhirnya apa? Dibuka kayak gini, ngamuk, emosi, jengkel, maki-maki. Padahal demi keselamatan kalian juga yang kami sampaikan. Tapi kok wajahnya orang itu berbeda? Kok berubah? Kok beda orang rupanya? Halo? Apa? Apa bang? Gak ada suara. Suara, nggak ada suara.
Oh, yang tadi kabur pendeta itu, kupikir dia kena petir, langsung berubah. Nggak ada, kayak cuma suara mendidih. Ayo coba gurunya pendeta tadi itu sudah hadir di sini. Silakan, gurunya pendeta tadi. Susah kali kalian ini ditanya, diarahkan, berat kali kalian meluruskan. Seorang pendeta bingung dengan pertanyaan sederhana kayak gitu. Kalau kami nggak ada malaikat Jibril itu datang, wahai Nabi Muhammad, aku ini adalah malaikat. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Di Islam itu nggak ada kenal konsep kayak begitu. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Itu yang disifati Al-Qur'an. Itu yang perlu Anda pahami itu. Al-Qur'an menarasikan kul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Itu yang disifati Quran. Ini kok tiba-tiba maka seorang malaikat datang kepadanya menampakkan diri lalu duduk di atas batu. Mana Matius ini? Matius menuliskan tahun berapa? Ada yang mengatakan tahun 80, ada yang mengatakan tahun 60. Mana yang betul? Hah? Diajak berpikir kalian tuh, bukan dihujat, bukan direndahkan. Diajak berpikir. Yuk mari kita berpikir sama-sama. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Giliran kita diberitakan, kita ulas, nggak mau, keok, emosi, jengkel. Mari kita sama-sama beritakan Bible. Tapi kita telaah, jangan doktrin orang dong. Beritakan, kita jelaskan, kita uraikan. Itu kan amanat agung. Kok jadi sekarang Anda atensian, sekarang Anda gengsian, sekarang Anda emosian. Selamat malam Bang Suma. Malam juga saudara, silakan. Tadi debat sama Pak pendeta itu Bang Suma nggak kasih kesempatan dia bicara agar ada penjelasan dari Pak pendeta tentang pertanyaan dari Pak Bang Suma. Wah, tapi kan aku sudah mic saya sudah saya tutup, Bang. Kok masih belum jelas Bukan, juga? saya ikuti dari pertama. Dia belum berjelas pertengahan saja, belum seberapa penjelasannya. Terus apa Bang Suma yang udah dijelaskan? motong-motong. Apa yang dijelaskan? Bukan, maksudnya Bang Suma juga nggak menerima kasih pertanyaan tapi nggak mau menerima jawaban. Bukan tidak menerima, saya justru karena saya menerima itulah yang saya sehingga saya mengatakan Kan, tidak kita semua nyambung. nonton Bang Suma. Nah, apa jawaban Maksudnya tadi? buka room itu kasih kesempatan untuk orang menjawab. Baik. Apakah tadi dia tidak menjawab? Begitu. Bang Suma seolah-olah mau pingin menang sendiri aja. Buka room kurang fair. Apakah tadi dia tidak Kurang menjawab? fair kau Suma, kau kurang fair. Makanya buka masker, buka kau punya masker biar fair. Jangan emosi, kawan. Halo. Ya, malam Bang Suma, Halo Bang, jaringan Bang. Iya, dari mana? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Salam kenal dari Sulawesi Utara Bang. Yoi. Ya, sehat selalu ya Bang. Iya, kasih. Ya. Gelap sih. Kenapa gelap ya Bang Juma, nggak kelihatan? Jaringan biasanya. Mr. Bin. Turun dulu baru naik ya. Iya, Turun dulu iya. baru Iya. naik. Siap. Ngelek kayaknya nih. Mr. Bin. Yo, selamat malam. Dari Kristen Abang. Kristen. Ya, silakan buka kameranya. Loh, ngelek kah ini kayak? Aku ngobrol bentar. Halo Naim. Iya Bang, Ya, sebentar aja Bang Juma. Silakan. Naim ini Bang dari Juma agama nggak mana? tahu. Bang Juma Muslim nggak saya tahu. Bang, Muslim. Terus mau diskusi apa dengan saya? Ini terkait dengan ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat yang sering dijadikan
Apa lah orang ini? Buka komal sendiri, terus jelaskan di sana. Ya silakan Bu Karyana. Ya, selamat malam semua. Malam. Bang Juma, Matius 28. Nggak tahu siapa dia. Yesus Bang Juma. Gimana Bu? Kenapa tidak tahu siapa Matius 28? Jelas-jelas itu kebangkitan Yesus. Iya, itu iman saudara kami Kristen. Yang saya tanya, karena setelah kejadian ini ajaran Yesus berubah total, dibuat oleh makhluk yang datang kepada Maria pada saat itu. Maka saya mencoba untuk menelaah apakah betul ini malaikat atau jangan-jangan dia adalah penyesat yang Yesus nubuatkan itu. Karena setelah dia datang, tadi Yesus salah satunya ajarannya hanya untuk Bani Israel, berubah frontal langsung untuk seluruh bangsa. Sedangkan Yesus berdoa aja itu hanya untuk mereka, Bani Israel, bukan untuk dunia. Maka awal dari perubahan pengajaran Yesus itu bermula di makhluk yang datang yang katanya malaikat. Maka muncul pertanyaan, dari mana penulis Matius tahu kalau itu malaikat? Gimana kalau yang datang itu iblis yang nyamar malaikat? Karena segala-galanya berubah. Yang tadinya Torah menjadi batal, yang tadinya sunat perjanjian kekal berubah, yang tadinya jangan makan babi berubah, yang tadinya sabat berubah, yang tadinya satu Tuhan berubah, yang tadinya Torah itu jangan kau tambah, jangan kau kurangi berubah. Semua berubah setelah datang makhluk ini. Salib tadinya adalah kutukan, berubah menjadi kemenangan. Semua berubah. Ini makhluk ini siapa sebenarnya? Maka harus dijelaskan secara mendetail, berdata bahwa memang betul-betul dia adalah malaikat Tuhan. Bagaimana kalau iblis? Karena kok ajarannya sama seperti apa yang datang kepada Adam ketika di Eden. Berubah semuanya. Akibatnya fatal. Nah ini yang perlu dijelaskan karena dasarnya itu di sini. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Dari sini cikal bakalnya itu awalnya di situ. Silakan Ibu. Baik, di sini kan Bang Juma sudah runut bangkit. Setelah itu, ya kan, setelah bangkit, malaikat menyatakannya bahwa dia sudah bangkit, diberitahu informasi itu. Setelah itu Yesus bertemu dan kepada mereka, dan Yesus berkata, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Mereka berjanji. Apakah murid-murid tidak mengenal gurunya? Apakah murid-murid tidak mengenal Yesus yang bangkit? Pasti kenal, ya kan? Cuma mereka masih ada yang ragu. Nah, murid-murid ini sejujurnya sudah dipenuhi Roh Kudus dengan berdoa 10 hari. Ketika Yesus belum. Sebelum ya. Setelah Yesus bangkit. sorry. Nah, sorry. Lalu mereka berjanji ke Galilea. Murid-murid pasti kenal kepada gurunya yaitu Yesus, ya kan? Jadi dikatakanlah di nomor 19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Memang itu tujuannya, tujuan utamanya. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman, sampai dia datang. Itu yang dinanti-nantikan semua umat Kristen, Bang Juma. Jadi jangan Bang Juma kocok-kocokan. Kristen itu tidak pernah oleng-oleng. Tidak pernah oleng. Sekali Yesus tetap Yesus. Mati pun jadi.
Itu yang diajarkan oleh Yesus kepada murid. Yesus mengedukasi kepada murid, murid mengedukasi kepada umat-umat, yaitu termasuk sampai kepada kebangkitannya. Lalu setelah bangkit, Yesus datang kepada Paulus sama dengan edukasi yang sama. Jadi tidak ada yang diragukan di sini, ya. Dengan setelah sahabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain melihat kubur. Maka terjadi gempa bumi. Dari gempa bumi ini semua menyaksikan loh, ya, bahwa orang-orang zaman itu pun orang Romawi menyaksikan, ya kan, gempa bumi yang hebat. Sebab malaikat Tuhan turun dari langit, datang ke batu itu, menggulingkan lalu duduk di atasnya. Itu suatu keajaiban, Bang Juma. Itu keajaiban dan disaksikan oleh mereka-mereka. Gitu kan? Yang menyaksikan siapa? Perempuan-perempuan, Maria Magdalena dan teman-temannya. Dan malaikat itu berkata, jadi apa yang diragukan di sini? Tidak ada yang diragukan. Nah, demikian tadi kaum muslimin yang dimana perdebatan itu berlangsung dan luar biasa seru. Wah, ngamuk-ngamuk, ini banyak pendeta tuh ngamuk-ngamuk tidak karu-karuan gitu ya. Karena apa? Ketika ditanya apa yang dipertanyakan tuh oleh Akhi Suma dengan jelas disampaikan, tapi pihak Kristen ini entah gagal paham, entah karena memang doktrin sehingga tidak pahami gitu ya, memang tidak menjawab. Maksudnya Pak, yang dipertanyakan nih maksudnya dari mana sang penulis kitab Kristen itu bisa tahu bahasanya yang menjumpai yang konon katanya murid-murid Yesus itu adalah malaikat gitu, karena tidak ada kejelasan. Yang menjumpai juga tidak pernah mengaku aku adalah malaikat, tidak ya, karena ada iblis juga bisa menjadi malaikat, itu menjadi malaikat terang itu aneh memang. Baik, kami muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Iri Budusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.